Bayangkan sebuah istana megah yang berdiri kokoh di tengah hamparan padang pasir yang tak berujung. Tempat di mana kemewahan dan kekuasaan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Di dalamnya, dua sultan yang penuh wibawa dan harisma menjalani takdir mereka yang sudah tertulis di bintang-bintang. Namun, siapa sangka, di antara keagungan itu, seorang gadis sederhana dengan senyum penuh ketulusan mampu menggetarkan hati mereka. Inilah kisah tentang cinta yang tumbuh di tempat yang tak terduga, persaingan yang memperebutkan ketulusan, dan perjalanan seorang gadis Indonesia yang tanpa sadar mengubah kehidupan dua pria berkuasa. Apakah takdir akan berpihak pada cinta yang tulus? Atau akankah ia hancur di tengah pertempuran ego dan ambisi? Mari kita mulai perjalanan ini. Di sebuah istana megah yang berdiri kokoh di tengah padang pasir Arab Saudi, Sultan Amir, seorang pria berusia 35 tahun dengan aura karismatik, memimpin kerajaannya dengan penuh kebijaksanaan. Ia dikenal sebagai seorang sultan yang tegas, tetapi memiliki hati lembut yang tersembunyi di balik jubah kebesarannya. Di sisi lain, ada Sultan Omar, sepupu sekaligus sahabat terdekat Sultan Amir. Berusia 32 tahun, Sultan Omar adalah pria yang lebih santai dan humoris, namun tak kalah bijaksana dalam mengelola wilayahnya. Kisah ini dimulai ketika keduanya menghadiri sebuah acara besar yang diadakan di Istana Sultan Amir. Acara itu adalah pesta perayaan ulang tahun Sultan Amir yang dihadiri oleh tamu-tamu terhormat dari berbagai penjuru negeri. Di tengah kemewahan pesta, seorang gadis sederhana asal Indonesia yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita, TKW, di istana menjadi pusat perhatian tanpa sengaja. Namanya Rahma Salsabila. Gadis berusia 25 tahun itu bekerja sebagai asisten dapur di Istana Sultan Amir. Dengan wajah imut, senyumnya yang hangat, dan kesopanan yang luar biasa, Rahma sering menjadi kesayangan para pekerja lain di istana. Namun, malam itu, takdir menempatkannya di tempat yang tak biasa. Rahma ditugaskan untuk membawa minuman ke ruang utama pesta. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan melewati para tamu, berusaha untuk tidak menarik perhatian. Tetapi takdir berkata lain. Saat ia mendekati meja utama, tiba-tiba kakinya tersandung karpet tebal, dan nampan di tangannya nyaris jatuh. Sultan Amir yang kebetulan berdiri tak jauh dari situ, dengan sigap menangkap nampan tersebut. "Ya, kamu tidak apa-apa?" tanya Sultan Amir dengan nada lembut yang mengejutkan Rahma. Ia mengangguk cepat, wajahnya memerah karena malu. Aku baik-baik saja, Yang Mulia." "Terima kasih banyak," jawab Rahma dengan suara lirih, matanya menunduk sopan. Sultan Amir terdiam sejenak, memperhatikan gadis di depannya. Ada sesuatu pada Rahma yang membuatnya tak bisa mengalihkan pandangan. Sementara itu, Sultan Omar yang melihat kejadian itu dari jauh, tersenyum kecil dan berjalan mendekat. Wah, Amir, sepertinya kau menemukan sesuatu yang menarik malam ini," ujar Omar dengan nada menggoda. Rahma semakin malu dan buru-buru meminta izin untuk pergi. Namun, sebelum ia sempat melangkah jauh, Sultan Omar memanggilnya. Siapa namamu?" tanyanya dengan senyum ramah. "Rahma Salsabila, Yang Mulia," jawab Rahma pelan. Nama yang indah," kata Omar. "Aku yakin kita akan sering bertemu, Rahma." Rahma hanya mengangguk kecil sebelum melanjutkan pekerjaannya. Malam itu, baik Sultan Amir maupun Sultan Omar tidak bisa menghapus bayangan Rahma dari pikiran mereka. Di tengah gemerlap pesta, mereka menyadari bahwa hati mereka telah diguncang oleh kehadiran seorang gadis sederhana yang membawa pesona luar biasa. Namun, siapa sangka, pertemuan itu adalah awal dari sebuah perjalanan penuh intrik, cinta, dan pengorbanan. Dua sultan dengan kekuasaan besar harus menghadapi perasaan yang sama terhadap seorang gadis sederhana. Dan bagi Rahma, hidupnya akan berubah selamanya. Keesokan harinya, suasana di Istana Sultan Amir terasa berbeda.
Sultan Amir yang biasanya sibuk dengan urusan kerajaan terlihat lebih sering melamun. Ia duduk di balkon istana, memandang padang pasir yang luas dengan pikiran yang dipenuhi oleh bayangan Rahma. Senyum manis gadis itu dan tatapan penuh ketulusannya tak bisa ia lupakan. Di sisi lain, Sultan Omar juga merasakan hal yang sama. Dalam perjalanan kembali ke wilayahnya, ia terus teringat momen singkat ketika ia berbicara dengan Rahma. Baginya, gadis itu memiliki pesona yang berbeda dari wanita-wanita lain yang pernah ia temui. Kesederhanaan dan ketulusan Rahma adalah hal yang jarang ia temui di lingkungannya yang penuh dengan kemewahan. Tanpa sepengetahuan satu sama lain, kedua sultan ini mulai mencari cara untuk mendekati Rahma. Sultan Amir memutuskan untuk memberikan tugas yang lebih ringan kepada Rahma agar ia memiliki waktu untuk mengenal gadis itu lebih baik. Ia meminta kepala pelayan istana untuk memindahkan Rahma ke bagian pelayanan pribadi di ruangannya. Dipastikan dia merasa nyaman bekerja di sana, ujar Sultan Amir dengan nada serius. Sementara itu, Sultan Omar mengirim utusan ke istana Sultan Amir dengan alasan ingin memberikan hadiah sebagai tanda penghormatan atas ulang tahun sepupunya. Namun, di balik itu, ia meminta utusannya untuk mencari informasi tentang Rahma. Aku ingin tahu segalanya tentang dia. Perintah Omar. Rahma sendiri tidak menyadari bahwa dirinya menjadi pusat perhatian dua sultan besar. Ia menjalani hari-harinya seperti biasa, meskipun ia merasa bingung dengan perubahan perlakuan di istana. Ketika ia dipindahkan ke bagian pelayanan pribadi Sultan Amir, ia merasa cemas sekaligus tersanjung. Namun, ia tetap menjaga sikap profesionalnya sebagai seorang pekerja. Tanpa Rahma sadari, sebuah persaingan telah dimulai. Sultan Amir dan Sultan Omar, dua pria dengan kekuasaan besar, mulai merancang langkah-langkah mereka untuk memenangkan hati gadis sederhana itu. Namun, mereka juga harus berhati-hati, karena tindakan mereka dapat memicu konflik di antara dua kerajaan yang selama ini hidup berdampingan dengan damai. Di tengah intrik yang mulai muncul, Rahma perlahan mulai menyadari bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Gadis sederhana itu kini berada di tengah-tengah permainan cinta yang melibatkan dua sultan yang jatuh hati padanya. Hari-hari berlalu, dan Rahma mulai terbiasa dengan tugas barunya sebagai pelayan pribadi Sultan Amir. Meski awalnya gugup, ia merasa nyaman dengan suasana yang lebih tenang dan tugas yang lebih ringan. Namun, perhatian khusus dari Sultan Amir membuat Rahma sering merasa canggung. Ia tidak terbiasa menjadi pusat perhatian, apalagi dari seorang sultan yang memiliki aura begitu memikat. Suatu hari, saat Rahma sedang menyiapkan teh untuk Sultan Amir, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Ia menoleh dan melihat Sultan Amir memasuki ruangan dengan senyum lembut. "Ya Rahma, kau sudah beradaptasi dengan tugasmu yang baru?" tanya Sultan Amir. Rahma mengangguk sambil menunduk. "Ya, Yang Mulia. Terima kasih atas perhatian Anda." Sultan Amir duduk di kursi dekat jendela, memandang Rahma dengan penuh minat. "Kau adalah orang yang istimewa, Rahma. Aku jarang melihat seseorang dengan ketulusan seperti dirimu." Rahma terdiam, merasa jantungnya berdebar lebih kencang. Ia tidak tahu harus merespons bagaimana. Sebelum suasana menjadi semakin canggung, pintu ruangan terbuka, dan Sultan Omar masuk dengan langkah percaya diri. Amir, aku harap aku tidak mengganggu," ujar Sultan Omar dengan senyum tipis, lalu matanya beralih ke Rahma. "Dan Rahma, senang melihatmu lagi." Rahma hanya membungkuk sopan, sementara Sultan Amir menatap sepupunya dengan pandangan waspada. Kehadiran Sultan Omar di istananya adalah sesuatu yang tidak sering terjadi, dan Amir tahu bahwa Omar memiliki alasan tertentu. Apa yang membawamu kemari, Omar?" tanya Sultan Amir, suaranya terdengar datar. Aku hanya ingin berbicara denganmu, sekaligus menikmati teh bersama." "Tapi sepertinya kau sedang sibuk," jawab Omar. Senyum tidak pernah lepas dari wajahnya. Sultan Amir memberikan isyarat kepada Rahma untuk meninggalkan ruangan,
Tetapi sebelum ia pergi, Sultan Omar memanggilnya. Rahma, apakah kau sempat mencicipi teh ini? Sepertinya istana ini tidak hanya memiliki pelayan yang berbakat, tetapi juga teh yang luar biasa, kata Omar dengan nada menggoda. Rahma tersenyum kecil. Tidak, Yang Mulia. Tugas saya hanya menyiapkannya. Setelah Rahma pergi, suasana di antara kedua sultan itu berubah tegang. Sultan Amir menatap Omar dengan tajam. Apa sebenarnya yang kau inginkan, Omar? Sultan Omar tertawa kecil. Amir, kau tahu aku selalu mengagumi caramu memimpin. Tapi kali ini, aku rasa ada sesuatu yang lebih menarik daripada politik kerajaan. Percakapan mereka dipenuhi dengan ketegangan tersembunyi. Keduanya tahu bahwa Rahma adalah alasan di balik ketegangan itu. Namun, mereka juga menyadari bahwa langkah selanjutnya akan menentukan apakah hubungan mereka sebagai keluarga dapat bertahan, atau justru berubah menjadi permusuhan yang tak terhindarkan.